Sob. Jadi sob, sore-sore gini, senja-senja gini, seperti biasa enaknya kita ngapain? Review mobil. Kita mau review salah satu mobil yang ada di Mobilpedia, yaitu ini dia, Mazda 5. Beli mobil. Mobilpedia aja. Nah, Mazda 5 ini tergolong mobil yang jarang ya, langka. Jadi kalau lu punya, ya lu jarang gitu parkiran sama-sama kayak mobil-mobil pasaran. Brio lagi, sebelahnya Brio lagi. Ini tuh non pasaran. Apa sih keunikannya Mazda 5? Yuk kita lihat. Ini Mazda 5 tahun 2017 ya. Mazda 5 tahun 2017 ini dibuat oleh Mazda dulu itu tahun 1999 pada awalnya. Lalu dia rilis pertama kali injek bannya di Indonesia itu tahun 2007. Nah kebetulan yang gue mau review adalah yang tahun 2017. Ini tuh generasi paling terakhir dan sudah tidak continue lagi. Ini tuh dia sudah pakai power sliding door. Ini yang bikin keren dan kelihatannya mewah ya. Mobil ini termasuk mobil MPV. Nah, akan sangat nyaman sekali, dia seperti sedan ya. MPV rasa sedan karena lumayan landai. Dia clearance ground-nya itu 100 mm. Gitu. Lihat, interiornya bagus ya. Nih, head unit sudah touchscreen. Coba kita lihat. Terus dia sudah audio shift-nya ada di setir, tapi dia belum keyless ya. Dia spionnya sudah retract. Yang menarik, yang gue suka dari mobil ini, nggak semua mobil punya, itu dia udah iStop. iStop kepanjangan dari idling stop ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, ini kalau lampu merah, macet, dia otomatis bisa matiin mesin sehingga membuat bahan bakar itu terbakar lebih irit. Gitu. Kalau yang suka macet-macetan, jadi pakai ini top. Nah, terus kalau kita lihat, kalau dilihat dari bentuknya, gue sih lumayan demen ya. Ini termasuk MPV yang menurut gue, ini modelnya sih lumayan timeless. Ini ringnya ring 16, jadi cakep aja gitu kelihatannya, entah kenapa. Mewah aja gue ngelihatnya. Terus kalau kita lihat lagi di sini udah ada banyak handrest, jadi nyaman sekali untuk bernyantai ria, untuk disetirin. Ini mobil sangat-sangat nyaman karena dilengkapi dengan sangat banyak handrest. Jadi buat disupirin tuh super enak. Legroomnya sih standar, headroomnya juga standar. Mobil ini panjangnya 4,6 meter. Oke lah, masih oke buat family car. Terus uniknya mobil ini tuh, coba kalian lihat nih, tidak semua mobil seperti ini. Loh, kebuka yang lain. Nah, lihat tuh, ini tuh bisa dilipat tuh kayaknya. bisa dilipat. Nah, lihat, ini bisa masuk sini ya. Kalaupun dia kondisi tidak dipakai, bisa dibuat nyimpen sepatu nih, kayak gini-gini nih. Nyimpen sepatu, cukup ukurannya nih. Bahkan 2 sepatu saya rasa bisa nih. Nah, kalau posisinya diginiin, dia tuh udah menyerupai Captain Seat. Ya. Kalau kita lihat nih. Nah, bahkan ini bisa buat ada cup holder ya di sini. Jadi kalau minuman udah pasti tidak tumpah-tumpah. Ini bisa ditutup, bisa buat naruh handphone, naruh dompet, banyak ya fungsinya. Terus bisa dibuka juga. Kalaupun mau taruhnya di dalam, kalian butuh tempat-tempat tersembunyi, bisa. Ini hebatnya, nggak semua mobil itu model gini bro. MPV yang ini ya unik sekali. Terus rasa duduknya, gue ngerasa MPV tapi rendah banget, kayak hatchback atau sedan. Jadi nyaman sekali.
Gitu. Terus ini bisa digini nih. Bentar, gua juga nggak tahu nih caranya. Lihat, asik nggak? Bisa jadi handrest juga. Di sini handrest. Gua sih berasa nyaman banget jujur aja duduk di sini. Keren nggak? Keren banget. Keren banget ya. Lu cuma bisa berkata keren banget. Fungsiable soalnya. Fungsiable sekali, betul. Fungsional. Gitu. Ini kita nggak usah balikin dulu karena memang segitu kerennya. Terus ini sudah otomatis. Sekarang di belakang. Untuk mobil yang panjangnya 4,6 meter, terus dapat bagasi segini ya tergolong masih oke lah. Sangat-sangat masih nyaman, standar. Jadi buat family, buat jalan-jalan, traveling, ini mobil yang oke banget. Ini kayak gue punya barang-barang cukup sekali untuk ini. Gitu. Tapi ini pun kalau kita mau lipat ke depan, dia bisa jadi flat. Jadi buat nyimpan barang masih bisa muat banyak. Kalau cuma misalnya traveling berempat, berlima, ini tekuk aja, mending buat taruh koper. Jadi bisa banyak opsi gitu ya. Terus kalau kalian lihat di sini ada tuh tempat dongkrak yang sudah disiapkan pastinya. Jadi pasti lebih rapi, sangat-sangat rapi ya. Gak kelihatan karena ada tutupnya. Terus ada di sini 12 volt buat ngecas. Ya enggak? Bahkan jarang loh ada di belakang sini buat ngecas. Ini buat yang di belakang nih, baterai habis nggak takut nih, bro. Nyoloknya kemari, kabel ke depan. Atau kadang-kala kita tuh punya pompa elektrik yang bisa dimasukin ke dalam sini buat pompa ban. Itu salah satu alternatif. Kita bisa dari belakang sini. Gitu guys. Modelnya ini udah sangat oke. Ini tergolong landai, jadi suspensinya tuh tergolong enak menurut gua. Kayak rasa sedan. Dia ground clearance-nya 100 mm. Nih, untuk bagian depan coba kita disupirin. Kita cobain rasanya jadi penumpang di sebelah kiri depan. Ini untuk legroom tergolong besar. Ini salah satu glove box terbesar yang pernah gue lihat di mobil. Jadi memang lega banget buat nyimpen barangnya. Gue juga heran. Terus di sini ada handrest ya. Jadi ini konsol boxnya terbuka karena ada handrest. Justru biasanya mobil-mobil itu rata-rata konsol boxnya ketutup supaya buat senderan tangan. Gitu. Ini tempat ngecasnya ada 2 nih di sini. Tuh. 12 ampere ya kalau nggak salah. 12 volt, sorry. Terus head unit sudah touchscreen, dia punya dashboard. Ya ukuran mobil 2017 menurut gua ini udah cakep banget gitu loh. Setara sama mobil-mobil sekarang, memang harga sih nggak bohong. Waktu keluar itu harganya cukup tinggi mobil ini ya. Terus kalau kalian tahu ini di door trimnya ini fabric ya, tapi joknya sudah kulit. Luar biasa. Jadi pergabungan yang unik. Joknya mewah. Keren sih kalau gua mah. Yuk kita lanjut keluar. Gokil. Gimana kalau lu demen nggak bro bentuknya bro? Gue cukup demen. Cukup demen ya? Masih rapi ya? Masih rapi banget. Tahun 2017 mobil langka. Ini kilometer 73. Hebatnya bayangin, lu DP cuma butuh 5 juta buat DP. 5 juta bawa pulang. 5 juta bisa bawa pulang ya. Ya, buat DP-nya 5 juta, terus cicilannya, angsurannya tuh 5 tahun di 4,9 juta. Tapi udah mewah banget loh. Lu langsung auto jadi orang kaya. Nah, ini yang paling gue suka. Ini mobil sudah Skyactiv teknologi. Biasanya tuh Mazda. Rata-rata yang udah Skyactiv tuh mobilnya tuh gue suka semua gitu. Ini dari mesin Skyactiv teknologi. Jadi pastinya pembakarannya lebih irit gitu ya. Sasisnya juga udah Skyactiv. Bodinya juga udah Skyactiv. Terus ini mobil 2000 cc. Jadi goks lah menurut gue sih. Idaman banget. Terus di sini udah sen.
Itu sih sebenarnya overall. Oh, jangan ketinggalan. Ini yang juga gokil, yaitu adanya sunroof sebelah sini. Tuh, lihat. Keren nggak? Sunroofnya bisa lu buka. Bisa dong. Sunroofnya bukanya caranya. Wow. Bayangin aja lu DP mobil 5 juta bawa pulang. Bisa lihat langit-langit sambil nyetir. Sudah dapat Ini- mobil semewah ini ya. Gini nyetirnya nih. Asal jangan nabrak aja. Nabrak ntar kalau gitu. Nah, terus di sini juga ada cup holder. Kenapa gua reviewnya lompat-lompat ya? Sini ada cup holder ya. Jadi sambil nyetir ada handrest. Duit gua kalau banyak taruh sini. Sini bisa gitu, bro. Kapal api, kopi kapal api, bro. Asik ya nyetirnya jadinya. Asik hidup ini kan kalau naik mobil ini. Audio Swift, udah. Audio Swift. Terus AC-nya ini sudah apa namanya, double cabin apa double blower ya? Tuh. Terus di sini Kak, munduran dong. Di sini juga udah ada bottle holder. Jadi taruh sini perjalanan panjang tuh tidak dehidrasi saudara-saudara. Nah, terus selain idling stop, dia juga ada dynamic stability control. Jadi ketika mobil itu di tol kenceng, terus mana tahu pas hujan atau jalanannya licin, aman mobil ini. Gitu. Nggak semua mobil punya itu loh. Goks nggak? Gokil. Gokil. And then, ini kalau lu lihat nih, lu misalnya mau nyetel spion, lu tuh nggak perlu dorong-dorong gini bro, bercak-bercak tangan nanti. Oke. Mending kita tuh. Keren nggak? Atau retracting ya. Iya, kalau retracking itu kan yang tutup keluarnya, tapi ini bisa ininya dalamnya gitu. Box head unitnya juga kayaknya mantap tuh, udah Android, bukan Android, sudah touchscreen head unitnya. Terus ini remnya buat kalian yang peduli terhadap sistem pengereman, semuanya ini remnya ada cakram. Sebenarnya sih sama aja, tapi kadang-kadang ada yang lebih suka yang cakram. Nah ini kebetulan pengeremannya udah cakram, velgnya ring 16. Nah terus bukan hanya itu, kalau kita kembali lagi ke belakang, ini kita ada kamera mundur. Tidak lupa juga disertai dengan wiper. Jadi kalau hujan, kita lihat pakai spion depan. Ini tuh nge-wipe ya, tenang aja gitu loh. Terus ada antenanya. Entah kenapa Mazda desain antenanya agak di sebelah kanan, bukan di tengah-tengah. Itu ciri khas juga sih sebenarnya. Kamera mundur sudah ada tuh. Jadi aman kalau cewek-cewek pun yang nyetir, dia tuh nggak takut-takut nabrak gitu loh, Per. Gitu sob. Supaya lebih lengkap daripada nanggung, kita review sampai ke jok yang belakang ya. Sebelum nyampe jok belakang, ini gue mau info bahwa jok tengahnya aja bisa diatur. Gak semua mobil gini ya. Jadi tuh, kalau lu kedeketan, legroomnya lu bisa mundurin. Kalau terlalu mundur bisa dimajuin, kemajuan bisa dimundurin. Gitu, saudara-saudara. Gitu, sob. Oke, sob. Kita pindah ke kursi belakang sekarang. Nah, loh. Nah, gini ya gue naiknya ternyata. Hap. Kita masuk ke kursi belakang. Ini kursi belakangnya tergolong pasti legroomnya lumayan mepet ya. Tapi ini masih oke banget untuk perjalanan dalam kota menurut gua sih. Masih sangat nyaman. Gitu. Misalnya yang di belakang nih dede sama mbak, sama suster, tengah mama papa, depan pas supir gitu ya. Atau grandma di tengah, mama papa depan gitu. Memang family car yang sangat jos. Di sini anyway ada cup holder lagi. Jadi tuh, ini memang perjalanan jarak jauh
kalian tuh aman gitu loh, dilengkapi, dipersiapkan semua-muanya. Ada jendela belakang buat dede-dede ngeliat gini, ngeliat jalanan gitu. Ini masih cukup, harusnya cukup banget. Cukup ya? Cukup. And then lampu tuh bukan cuma di depan doang, jadi kalau orang belakang juga butuh pencahayaan, mungkin mama papa atau bos-bos mau baca buku, sini juga ada nih tuh gitu. Depan juga ada, paling depan. Nah terus dia ini sudah ini ya, bisa diatur nih. Ini headrestnya, headrest terbesar juga yang pernah gue lihat nih. Jadi pastinya nyaman, lebar bener. Nih, tuh. Tiduran masih bisa ya. Ya tiduran sih enggak ya, lu pikir tukang pijat. Nah, tapi bisa diatur ya. Tuh, gokil. Apalagi? Gitu sih. Belakang udah, terus feelsnya oke di belakang sih, nyaman, sangat-sangat nyaman. Gua mau turun. Spesialnya tuh ada di sini memang, di tengah. Sangat impresif sekali. Duduk di tengah tuh sangat-sangat impresif. Kaget gue bisa dilipat-lipat begitu. Gitu. Nah, rasanya padahal bukan kapten seat tapi rasa kapten seat. Karena dia bisa diginiin, tengahnya bisa dipisah pakai handrest. Luar biasa sekali. Impresif. Di bawahnya sini bisa taruh sepatu, bisa taruh penyimpanan barang. Goks. Dulu punya DP 5 juta, bawa pulang mobil model kayak gini bro. For your information, ini mobil waktu dulu awal-awal rilis harganya hampir 400 juta. Sekarang ini kalau beli cash harga 190-an. Nah kalau cicilan DP 5 juta, angsurannya cuma 4,9 5 tahun. Goks. Gimana? Beli nggak nih? Oh, nih. Lihat-lihat ke bawah by the way busway. Ini tuh bannya tebel ya. Kalau di mobil Pedia itu, lu orang mau bawa teknisi dari rumah, kalau bapaknya lu ngerti mobil, bawa sini. Pasti kita provide mobil sebaik-baiknya, terbaik gitu. Mobil Pedia. Gitu. Depan ada fog lamp, udah pasti. Jadi malam aman, pasti terang. Oke sob, kayaknya hari ini langit mulai menggelap. Sampai situ dulu. Kita ulas keistimewaan mobil ini, tapi memang keren banget. Kalau gue punya duit segitu, gue akan pilih mobil ini pastinya. Ya, 190 juta cash, DP 5 juta bawa pulang. Terus tontonin reviewnya mobil Pedia. Pokoknya ingat kalau beli mobil, mobil Pedia. Gitu. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Sama tinung, nyalain lonceng notification. Goodbye. Bye-bye sob.